Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 18 Februari. Kita akan baca dari 1017. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1017. Tuhan berkata kepadaku, Aku ingin memberikan diriku sendiri kepada jiwa-jiwa dan ingin memenuhi mereka dengan kasih-Ku. Tetapi tidak banyak jiwa yang mau menerima semua rahmat yang ingin diberikan oleh kasih-Ku kepada mereka. Rahmat-Ku tidak hilang. Kalau suatu rahmat ditolak oleh jiwa yang mesti menerimanya, rahmat itu akan dialihkan kepada jiwa-jiwa yang lain. Ini untuk hari ini. Yesus katakan kepada Suster Faustina dengan jelas ya, aku ingin, apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus? Memberikan diriku sendiri kepada jiwa-jiwa. Ada keinginan dari Yesus untuk memberikan dirinya, memberikan keseluruhannya apa yang dia punya untuk jiwa-jiwa. Dan ingin memenuhi mereka dengan kasih-Ku. Jadi ada dua keinginan di sini ya yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Ingin memberikan diriku, dan yang kedua ingin memenuhi mereka dengan kasih-Ku. Ingin mereka itu semua dirangkul, dipenuhi, ditenggelamkan dengan kasih-Nya Tuhan. Itu yang menjadi keinginan Yesus hari ini. Betapa besar kasih-Nya Yesus kepada manusia, kepada jiwa-jiwa, kepada kita semua. Tapi tidak banyak jiwa yang mau menerima semua rahmat. Ternyata Yesus katakan pada Suster Faustina, enggak banyak jiwa yang mau menerima rahmat yang dari Yesus tersebut. Ini boleh menjadi satu masukan juga buat kita semua. Sementara kita berdoa, minta rahmat, minta berkat, tapi sebaliknya kita yang tanpa kita sadari kita menolak rahmat tersebut. Apalagi yang hari ini Yesus katakan adalah rahmat yang diberikan oleh kasih-Ku pada mereka. Jadi rahmat yang spesial, rahmat yang diberikan oleh kasih-Nya Tuhan. Di sini kita bisa tahu ya, ada banyak rahmat. Tapi hari ini Tuhan Yesus katakan dia ingin memberikan banyak rahmat. Rahmat yang keluar dari kasih-Ku. Tapi nggak banyak jiwa yang mau menerimanya. Rahmat-Ku tidak hilang. Jadi apa yang Yesus berikan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita diberi rahmat oleh Tuhan, tapi kita nggak mau terimanya, maka rahmat itu juga tidak sia-sia. Tidak percuma. Yesus katakan dia akan berikan rahmat itu kepada orang lain, kepada jiwa lain. Kalau suatu rahmat ditolak oleh jiwa yang mesti menerimanya. Di sini saya melihat satu kata mesti, harus. Jadi Yesus katakan bahwa sebetulnya ada rahmat yang keluar dari kasih-Nya Tuhan yang harusnya diterima oleh si jiwa tersebut. Contoh ya, misalnya harusnya diterima oleh saya. Yesus sediakan rahmat spesial ini, rahmat khusus ini yang keluar dari kasih-Nya, yang mestinya harusnya saya terima. Tapi karena saya menolak, maka rahmat itu akan dialihkan pada jiwa yang lain. Pernah juga kalau Bapak Ibu masih ingat di diary nomor tertentu ya, Yesus katakan kepada Suster Faustina, ambillah rahmat-rahmat yang tidak diterima atau yang tidak dikehendaki oleh orang-orang tersebut. Jadi Yesus memberikan rahmat, tapi ada rahmat-rahmat yang ditolak, tidak diterima oleh jiwa-jiwa tersebut. Dan Yesus katakan, ambillah. Itu yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina. Sedangkan hari ini Yesus memberikan lagi satu hal yang positif. Kalau rahmat-Ku yang aku berikan kepada mereka yang mestinya mereka terima, tapi mereka enggak terima, rahmat-Ku akan kualihkan pada jiwa lain. Begitu pula dengan perbuatan baik kita. Kalau kita berbuat baik, enggak ada yang sia-sia.
Kalau orang itu nggak mau nerima perbuatan baik kita juga nggak apa-apa. Pasti perbuatan baik ini oleh Tuhan dipakai, dialihkan kepada orang lain. Yesus penekanannya di sini hari ini bicara tentang rahmat yang keluar dari kasihku. Ini yang perlu kita gali ya bersama-sama. Rahmat yang keluar dari kasihnya Yesus. Bukan rahmat yang biasa menurut saya ya, bukan rahmat yang biasa. Tapi rahmat yang spesial, yang sudah diolah, yang keluar dari kasihnya Yesus. Dasarnya adalah Yesus mengasihi saya. Yesus memperhatikan saya, Yesus memperdulikan saya, Yesus sangat mencintai saya. Oleh sebab itu dia mengeluarkan rahmat dari kasihnya. Dan tadi ada kata-kata juga yang mesti. Sebetulnya kita semua juga perlu sadar, perlu tahu bahwa kadang kita berdoa pada Tuhan ya. Tuhan, saya mohon rahmat. Rahmat kesabaran, rahmat ketaatan, rahmat kesetiaan, rahmat bisa memuji Tuhan, rahmat bisa menolong orang, bisa peduli pada orang, bisa berbuat belas kasih. Kita mohon rahmat tersebut. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan dia memberikan rahmat. Rahmat yang istimewa yang mestinya aku terima. Mesti itu menurut saya harus ya. Jadi artinya kalau saya mau hidup damai, mau hidup nyaman, mau hidup bisa bersyukur, mau hidup layak di hadapan Tuhan, harusnya saya terima rahmat tersebut. Untuk saya gunakan rahmat tersebut. Contoh, saya pernah dengar satu cerita tentang seorang suster. Ya. Suster ini ya sudah masuk biara bertahun-tahun dan dia ada satu dendam, ada satu marah pada ayahnya. Di situ nggak dijelaskan sebabnya ya, tapi yang di-sharingkan adalah seorang suster yang begitu marah pada ayahnya, yang dia bilang dia nggak mau dan nggak bisa mengampuni ayahnya. Dalam perjalanan dia sebagai suster, ternyata dia sakit kanker. Jadi dia mengalami perawatan, mengalami ke rumah sakit ya, kemo dan seterusnya. Itu dia jalani, dia lakukan. Suatu hari dia mendengar bahwa ayahnya sakit. Awalnya ya sudah, dia juga benci sama ayahnya, ya ayahnya sakit ya sudah ya. Tapi dia punya satu dorongan bahwa sebagai anak dia punya kewajiban. Dia mengambil cutinya, dia pergi ke kota tersebut, dia mengunjungi ayahnya dengan tujuan hanya lebih ke arah ini kewajiban saya sebagai anak terhadap orang tua, terhadap ayah yang sudah tua dan sakit. Nggak ada tujuan yang lain. Niat untuk tidak mengampuni tetap ada di dalam hati dia. Di sana dia melayani ayahnya karena memang ayahnya sakit dan tinggal sendirian. Di dalam hal tersebut, sebetulnya Tuhan sudah memberikan rahmat pengampunan untuk bisa mengampuni ayahnya ya. Tapi suster ini menolak karena di dalam pikirannya, di dalam otaknya adalah saya benci ayah saya nggak mungkin mengampuni dia, saya marah. Dan itu yang menjadi hal yang membuat dia nggak bisa menerima rahmat yang dari Tuhan. Padahal Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh suster ini adalah dikasih rahmat untuk bisa mengampuni, supaya dia bisa mengampuni ayahnya. Tapi dia tolak rahmat tersebut. Nah, di sini Tuhan tetap memberi kesempatan kepada dia untuk bisa memperoleh atau bisa menerima rahmat tersebut dengan melihat keadaan ayahnya yang sedang sakit. Sehari lepas sehari, hati yang keras, hati yang marah, hati yang benci ini lama-lama menjadi lunak. Dia mulai timbul rasa iba, rasa kasihan. Biar bagaimanapun ini ayah saya. Biar bagaimanapun dia yang membesarkan saya. Biar bagaimanapun sekarang dia sudah tua, dia perlu orang untuk membantu dia. Jadi perlahan-lahan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sampai ke satu titik setelah melihat hal-hal yang positif dari ayahnya, otomatis hal-hal yang negatif itu makin lama makin kecil dalam
persepsi pikirannya. Sampai akhirnya suatu hari dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau pakai rahmat yang Engkau berikan, rahmat untuk bisa mengampuni ayah saya. Saya mau mengampuni dia setulusnya. Saya nggak benci dia lagi, saya nggak marah sama dia lagi. Saya mengampuni ayah saya. Dan di situ dia merasa, saya sudah pakai rahmat yang Tuhan berikan, rahmat untuk bisa mengampuni ayahnya. Masa cutinya selesai, dia harus pulang kembali ke biara, dia mengalami lagi kehidupan sehari-hari, dan pada saat dia harus diperiksa rutin tentang penyakit kankernya, ternyata dia sembuh. Dia sembuh. Bahkan dokternya pun heran, dan dia juga memang merasa heran, kok udah nggak ada lagi keluhan di dalam kondisi tubuhnya. Dan di sana dia bersaksi bahwa dengan memberikan rahmat, dengan memakai rahmat, mengampuni yang Tuhan kasih, dan dia mengampuni ayahnya, ternyata itulah kesembuhan yang Tuhan kasih. Jadi rahmat yang Tuhan kasih ke kita bukan untuk menguntungkan orang lain yang berdosa pada dia, tapi justru sebaliknya untuk menyelamatkan dia. Dia sembuh jasmaninya dan rohaninya juga, dia semakin bisa bersyukur bahwa ternyata Tuhan sayang sama dia. Walaupun dia berusaha menolak, tapi Tuhan selalu memberi kesempatan kepadanya. Padahal waktu tahu pertama ayahnya sakit, dia juga sempat berkeluh kesah karena dia memang nggak mau layani ayahnya ya. Tapi melalui peristiwa, melalui penderitaan, melalui suatu kejadian, ternyata suster ini disembuhkan melalui rahmat mengampuni yang Tuhan kasih, yang dia pakai untuk bisa mengampuni ayahnya. Itu kenapa Tuhan katakan kita harusnya menerima rahmat tersebut. Jadi mari kita belajar untuk bisa menerima rahmat apapun yang Tuhan kasih. Bukan ditolak, bukan ditentang, bukan nggak mau dipakai, tapi ayo kita pakai rahmat-rahmat yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan rahmat untuk mengampuni. Dan rahmat tersebut mari kita pakai untuk bisa mengampuni orang lain dan untuk kesembuhan diri sendiri. Ini yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Nah, mari kita sekarang coba melihat keadaan kita masing-masing. Kita nggak sempurna, kita papa, kita tidak berdaya, bahkan kita berdosa. Dengan kondisi kita seperti itu, mungkin menurut saya ya, ada rahmat-rahmat yang Tuhan kasih yang harusnya kita terima. Tapi mungkin tanpa kita sadari kita menolaknya. Contoh ya, ada seorang ibu, dia bercerita pada saya bahwa saya ingin mengampuni suami saya, tapi nggak bisa. Saya ingin, ada keinginan ya untuk mengampuni, tapi nggak bisa. Nah, kalau kita melihat, kalau ibu ini ingin mengampuni suaminya, pasti saya yakin 100% Tuhan akan memberikan rahmat pengampunan tersebut. Karena memang Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan sangat senang kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, sehingga kita membawa sifatnya Tuhan yang mengampuni. Jadi kalau ibu ini mau mengampuni, pasti Tuhan kasih rahmat pengampunan. Tapi dia katakan enggak bisa. Bukan karena dia enggak dapat rahmat itu, tapi karena dia menolak rahmat itu. Dengan cara tanpa dia sadari, dia selalu mengingat-ingat kejelekan suaminya. Dia mengingat-ingat kejahatan suaminya. Sehingga dia enggak mau pakai rahmat pengampunan ini. Tapi kalau dia mulai belajar merubah mindsetnya, Tuhan, Engkau sudah memberikan saya rahmat pengampunan. Mampukan saya pakai rahmat ini Tuhan. Saya mau ampuni dia. Dan salah satu trik ya, tips menurut saya untuk bisa mengampuni orang, lihat sisi positifnya. Jangan lihat sisi negatifnya. Itu yang saya lakukan dan ternyata lebih mudah mengampuni kalau kita bisa memaklumi dia. Bisa toleran terhadap dia. Bisa melihat hal-hal yang baik dan melupakan hal-hal yang jelek. Otomatis bisa perlahan-lahan mengampuni dia. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu
apa yang kita butuhkan. Dan pasti Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Itu aja untuk hari ini. Semuanya terjadi karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita semua hidup dalam kasih-Nya. Menerima rahmat yang keluar dari kasih-Nya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.